Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Farul Maulana Haikal Gibran dengan NIM 21106511020 dari angkatan 21 dan dari kelas A. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial untuk menginstal aplikasi SAMPP dan juga saya akan menjelaskan beberapa modul yang ada di dalam aplikasi tersebut serta memberikan penjelasan sedikit yang ada dalam SAMPP tersebut. Baik, jadi kita langsung aja untuk penginstal. Mohon maaf. Di sini saya akan langsung untuk langkah-langkah mendownloadnya. Di sini saya akan nantinya saya akan taruh link ini di kolom deskripsi di bawah. Nah, untuk penginstalannya di sini bebas, ada yang versi Windows, Linux, dan juga OS. Di sini kita bisa memilih yang mana saja tergantung device. Di sini saya menggunakan yang Windows. Kita pilih yang versi terbaru saja, yang ini. Kita klik yang download 64 bit. Baik, kita tunggu untuk sejenak ya. Nah, kita langsung aja di sini ya. Kita menunggu dalam beberapa detik saja. Nah, setelah download ya akan terlihat seperti ini. Kita show all. Nah, seperti ini. Selagi ini ya, kita menunggu. Sebenarnya saya sudah mendownload lebih awal, jadi saya cancel saja. Dan saya sudah ini ya, mendownload terlebih dahulu. Baik, kita langsung saja keluar ya. Untuk ke folder download di sini kita langsung aja untuk kita langsung run as administrator. Baik, untuk tampilan awal instalasi akan tampil seperti ini ya. Kita langsung aja untuk klik next, dan di sini kita centang semuanya untuk semua penginstalan modulnya ya. Langsung kita klik next, kita klik next lagi, kita pilih language bahasa Inggris saja. Di sini tidak ada bahasa Indonesia, jadi kita next saja dan next. Oke. Selagi kita menunggu untuk instalasi, saya akan langsung saja untuk melompat ke sesi berikutnya. Baik, untuk tampilan setelah instalasi akan seperti ini ya. Jadi kita langsung aja untuk klik finish dan ini dicentang. Nanti kita bakal langsung masuk ke aplikasi SAMPP-nya. Baik, kita tunggu sejenak untuk membuka aplikasinya. Nah, baik, untuk tampilannya akan seperti ini ya. Jadi di sini ada beberapa menu ya. Yang dimana sekarang untuk sesi penjelasan, di mana saya akan menjelaskan untuk kelima modul ini apa sih fungsinya dan apa fungsi dari SAMPP itu tersebut. Baik, saya akan langsung menjelaskan. Untuk SAMPP itu sendiri adalah sebuah software web server yang digunakan untuk mengembangkan dan merancang situs website pada server lokal. Aplikasi ini juga sering disebut sebagai localhost SAMPP sebab fungsinya sebagai pembuat server lokal di perangkat komputer. SAMPP dipakai untuk membuat web server lokal di komputer. Hal ini akan memudahkan kita dalam mengembangkan, mendesain, dan keperluan testing website. Biasanya SAMPP digunakan untuk mencoba berbagai tema dan plugin WordPress, menguji fitur-fiturnya, dan mempelajari dasar-dasar WordPress. Baik, untuk modul yang pertama di sini ada a page ya. A page itu adalah menghasilkan halaman web yang benar kepada user berdasarkan kode PHP yang dituliskan oleh pembuat halaman web. Yang dimana jika diperlukan juga berdasarkan kode PHP yang dituliskan, maka dapat saja suatu database diakses terlebih dahulu, misalnya dalam MySQL, untuk mendukung halaman web yang dihasilkan. Baik, untuk selanjutnya itu adalah MySQL. MySQL itu sendiri adalah salah satu aplikasi database server dengan bahasa pemrograman struktur query language atau bisa dikenal dengan SQL yang berfungsi untuk mengelola data secara terstruktur dan sistematis, misalnya mengolah, mengedit, dan menghapus daftar melalui database. Untuk yang selanjutnya di sini ada FileZilla. FileZilla itu sendiri adalah salah satu FTP client yang berfungsi untuk transfer data dari komputer lokal ke server. Dengan FileZilla ini kita dapat melakukan upload file website ke hosting dengan mudah dan cepat. Untuk yang selanjutnya ada Mercury. Mercury di sini adalah merupakan mail server yang dapat mengirim dan menerima email dari jaringan. Dan yang terakhir di sini ada Tomcat.
SAMPP sebenarnya masih punya komponen web server lain, ya adalah Tomcat HTTP web server yang menyediakan environment Java murni yang menyediakan yang untuk menjalankan aplikasi berbasis bahasa pemrograman Java. Digunakan untuk mendapatkan JSP atau Java Server Page untuk mempercepat tampilan web yang berisikan konten yang telah dibuat sebelumnya. Dengan Tomcat kita bisa meningkatkan kemampuan aplikasi Java yang dibangun. Dan itulah beberapa penjelasan sedikit mengenai fungsi dari aplikasi SAMPP dan juga modul-modulnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi ya di ini pada folder SAMPP yang dimana di sini lokalnya tadi yang sudah kita simpan itu direktorinya ada di C dan lalu dia di folder SAMPP. Nah, di sini ada beberapa folder yang dimana saya akan menjelaskan beberapa fungsinya. Untuk yang pertama di sini ada CGI bin ya, folder CGI bin yang dimana folder yang digunakan untuk menampung skrip yang akan berinteraksi dengan browser web untuk menyediakan fungsionalitas untuk halaman web atau situs web. Common Gateway Interface atau CGI adalah sumber daya untuk mengakomodasi pengguna skrip dalam desain web. Tentunya selanjutnya di sini ada contrib. Folder contrib ini digunakan sebagai tempat sampah yang tidak terorganisir atau paling baik terorganisasi dengan ringan dari berbagai hal berguna yang disumbangkan oleh komunitas di sekitar perangkat lunak, tetapi belum tentu merupakan kandidat yang baik untuk menjadi bagian yang tepat dari perangkat lunak. Di sini ada htdocs. Htdocs di sini memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan folder dan file yang kemudian bisa ditampilkan melalui browser. Lalu di sini ada folder img. Folder img dalam HTML digunakan untuk menambahkan gambar dari folder ke dokumen HTML. Lalu ada folder license. Folder license di sini berisikan banyak folder di dalamnya yang mewakili sekumpulan hak lisensi. Banyak aplikasi perangkat lunak mengharuskan pengguna untuk mendapatkan file lisensi untuk mendapatkan akses. Tujuannya itu adalah untuk membuktikan bahwa pengguna dengan memegang lisensi yang sah berwenang untuk mengakses aplikasi perangkat lunak. Lalu di sini ada folder local, yang dimana folder local ini adalah file JSON yang berisi sekumpulan terjemahan untuk string teks yang digunakan di seluruh editor tema, dan tema. Lalu di sini ada folder PHP ya. Folder PHP di sini adalah seperangkat fungsi yang digunakan untuk mengambil detail, memodifikasikannya, dan mengambil informasi tentang berbagai direktori, sistem file, dan konteks spesifiknya. Lalu di sini ada folder PHP MyAdmin yang dimana merupakan komponen SAMPP yang berfungsi untuk mengelola database melalui browser. Lalu di sini ada SRC. Folder SRC berisi kode Java dari aplikasi. Beberapa kelas Java juga dibuat bersama dengan project baru. Lalu di sini ada folder TMP. Folder TMP di sini adalah folder sementara. Beberapa perangkat lunak membuat folder ini dalam proses penginstalan atau pembaruan. Lalu di sini ada folder Tomcat. Folder Tomcat di sini adalah tempat di mana server menyimpan instance-nya, hal-hal atau konfigurasi dan lain-lain. Secara default ini sama dengan dir install Tomcat. Untuk selanjutnya di sini ada folder Webalizer. Folder ini merupakan penyimpanan perangkat lunak analisis log web yang menghasilkan halaman analisis web dari log akses dan penggunaan. Ini adalah salah satu alat administrasi server web yang paling umum digunakan. Lalu di sini ada yang terakhir ada webdev yang dimana memungkinkan kita untuk menggunakan server web jarak jauh seolah-olah itu adalah server file lokal. Ini berarti kita memilih akses lokal ke beberapa folder file khusus web city dan dapat menggunakan pengelola file komputer Anda untuk mengunggah dan mengunduh beberapa file kursus. Nah, jadi itulah beberapa penjelasan dari fungsi folder yang ada di folder SAMPP tersebut.
Baik, sekian untuk instalasi aplikasi SunPP dan juga penjelasan dari materi modul dan juga beberapa penjelasan lainnya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan dalam penjelasan materi dikarenakan ada kecukupan ilmu dan keterbatasan maksud saya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya, semoga ada ilmu yang bisa kita serap dari penjelasan tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.